Hai Bu, salam kenal. Mungkin Ibu gak kenal siapa saya, jadi saya di sini ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Pit, Bu. Dan anak Ibu adalah bagian dari subscriber saya. Jadi kalau Ibu tahu channel Yaps, anak Ibu adalah subscriber dari channel saya. Dan di sini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Jadi anak Ibu itu menyampaikan keluhannya. Keluhannya itu adalah ibu sering memarahi dia. Sejujurnya saya tidak tahu mengapa ibu bisa sering marah sama dia. Ya mungkin bisa saja karena anak ibu bandel, atau anak ibu susah diatur, atau anak ibu nggak rajin gitu ya, nggak rajin belajar, atau nilainya kurang, atau apapun itu gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana kebenarannya, apa alasannya ibu bisa sering marah sama anak ibu. Tapi yang ingin saya sampaikan di video ini adalah janganlah sering-sering marah sama anak ibu sendiri. Cobalah gitu. Cobalah mendekati anak ibu dengan cara yang lebih baik, yang penuh dengan kasih sayang. Jangan rasa marah itu mengatasnamakan kasih sayang, itu adalah hal yang salah gitu ya. Marah ya marah, sayang ya sayang. Kalau sayang seperti apa wujudnya gitu. Kalau ibu sangat menyayangi anak ibu, ibu dekatlah kepada anak ibu. Mendekat dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Tanyakanlah dengan lembut. Kenapa gitu? Jadilah sarana curhat bagi anak ibu sendiri. Jangan tiba-tiba datang ke anak ibu, tiba-tiba ibu marah. Saya jamin anak ibu pasti tidak akan mendengarkan. Saya jamin anak ibu justru kesal, dendam, bahkan malu kalau ibu sampai marah-marah di depan umum gitu ya, di hadapan teman-temannya. Jadi coba temuin anak ibu, datang kepadanya dan cobalah datang dengan kasih sayang. Bertanyalah dengan lembut. Misalnya dalam permasalahan sekolah kenapa nilainya jelek, datangilah anak ibu dan tanyalah, kenapa sayang, nilaimu tidak seperti yang dulu gitu. Atau misalnya tiba-tiba anak ibu berantem dengan seseorang gitu ya, ya tanyakanlah, kok kamu bisa marah sih sama dia, ada masalah apa sama dia gitu. Atau misalnya anak ibu gitu ya, udah punya pacar tapi masih sekolah, tanyakan aja dengan lemah lembut, siapa pacar kamu gitu. Kamu kok bisa pacaran sama dia? Tanyakanlah dengan lemah lembut. Jangan datangi dengan cara konfrontatif, langsung marah, langsung jengkel, bahkan dengan melakukan fisik itu. Aduh, jangan ya Bu ya. Saya pun pasti akan sedih kalau melihat anak ibu yang adalah satu subscriber saya terluka karena amarah dari ibu sendiri. Kalau misalnya ibu marah, sering marah tanpa sebab, mungkin karena ibu terbawa oleh emosi, oleh masalah pribadi ibu sendiri, ataupun ibu juga punya permasalahan dengan suami ibu, atau dengan saudara ibu, atau dengan keluarga yang lain, siapapun itu, atau dalam pekerjaan ibu, ya pisahkanlah antara dunia ibu dengan dunia ibu sama dengan anak ibu. Jangan bawa-bawa urusan pribadi ibu dengan anak. Kasihan. Saya pun kasihan dengan anak ibu. Dia mengeluh sama saya. Jadi saya di sini memohon sangat kepada ibu. Dia adalah anak ibu. Ya sangat sayang gitu. Yang mungkin meneteskan air mata ketika berada di kasur tidurnya. Jadi cobalah Bu, sebagaimana dulu ibu
sayang ketika masih kanak-kanak gitu ya. Anak ibu pada masa kanak-kanak, sayangilah anak ibu seperti dulu. Jangan bilang ini adalah cara untuk mendewasakan anak ibu. Itu adalah hal yang salah. Seharusnya semakin dewasa, semakin ibu sayang sama dia. Jadi, itu saja yang ingin saya sampaikan, Bu. Semoga ibu mungkin bisa berdamai dengan anak ibu. Ibu juga bisa minta maaf sama anak ibu atas hal-hal yang pernah ibu lakukan. Mungkin marah, terlalu marah, atau sampai memaki, ataupun sampai fisik gitu ya, yang membuat anak ibu trauma. Ya datangilah anak ibu dan peluklah dia dengan kasih sayang. Dan katakanlah maaf kalau memang ibu salah. Saya doakan ibu selalu sehat, ibu ditambah-tambahkan rezeki, dan anak ibu pun meraih apa yang ia cita-citakan, meraih apa yang ia idam-idamkan. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan. Dah.